Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadilah Alwi. I'm from Group 5. I will present knowledge management material with my partner. I will introduce my first partner, Nur Faiza, Nurul Nabila, my own Fadilah Alwi, Nur Aliza, and Novita Yanti. Okay, let's go get into the material regarding the table of contents. Table of contents, number 1, definition management knowledge. Number 2, types of activity management knowledge. 3, the purpose of application of knowledge management. Number 4, knowledge management process. Number 5, knowledge management methods. Number 6, knowledge management best practice. Number 7, types of knowledge. Number 8, disadvantage of implementing knowledge management. Definition management knowledge. Management is a collection of tools, techniques, and strategies of retaining, analyzing, organizing, enhancing, and sharing insight and experience. Our knowledge management is defined as a systematic process for finding, selecting, organizing, extracting, and presenting information in a certain way that can improve mastery of internal knowledge. Definisi pengetahuan manajemen. Manajemen itu adalah kumpulan alat, teknik, dan strategi untuk menyimpan, menganalisis, mengatur, meningkatkan, dan berbagi wawasan dan pengalaman. Atau manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengatur, mengekstraksi, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat memperbaiki penguasaan pengetahuan internal. Type of activity management knowledge. Knowledge management activities can be classified to several types, namely, number 1, collect and resource structure knowledge. Number 2, collect and share lesson learned from practice. Number 3, identify source and networks of expertise. Number 4, structure and map the knowledge need to improve performance. Number 5, measure and manage the economic value of knowledge. Number 6, develop and disseminate knowledge from external source. Tipe kegiatan manajemen knowledge. Kegiatan manajemen pengetahuan dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan mengundangkan ulang pengetahuan terstruktur. Yang kedua ada mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari. Yang ketiga, ada mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Yang keempat, ada membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Nah, yang kelima, ada mengukur dan mengelola nilai ekonomis dan pengetahuan. Yang keenam, ada menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. The purpose of application of knowledge management. The application of KM will have an impact on the organization business process. Number 1, time and cost savings. Number 2, increasing knowledge asset. Number 3, adaptability. Number 4, increased productivity. Tujuan penerapan knowledge management atau KM. Penerapan KM akan memberikan pengaruh terhadap proses bisnis organisasi. Yang pertama ada penghematan waktu dan biaya. Yang kedua ada peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga ada kemampuan beradaptasi organisasi. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Knowledge management process. In organization, the knowledge management for an organization, there is 4-step knowledge management process that can be followed. 1. Discovery. The discovery process is helped by solid understanding of the knowledge flow of the organization. Number 2. Capture. Number 3. Process. The organization must organize it and access the knowledge to see how best it can be folded into the structure of the organization. And number 4, share and benefit.
When the system is being used, the company benefit from increased efficiency, better decision making, and more innovative employees. Knowledge management methods. Depending on what the company needs, their knowledge management will look different. Below, we have listed the most common types of knowledge management employees: documentation, guides, guideline, FAQ, and tutorial. This written communication are great for storing and transferring knowledge. With the best knowledge management, a system to store, categories, and navigate subject is necessary. In many cases, metadata is great help for this. But the knowledge management best practice. Number 1, sharing knowledge must be built into the company's DNA. Praktik terbaik manajemen pengetahuan. Pertama, berbagi pengetahuan harus tertanam dalam DNA perusahaan. Manajemen pengetahuan harus diprioritaskan di dalam perusahaan, dan etos berbagai pengetahuan harus dibangun ke dalam DNA perusahaan dan diberi insentif. Number 2, establish a clear process. Tetapkan proses yang jelas. Perlu ada sistem yang jelas untuk semua langkah manajemen pengetahuan, sekaligus menyisakan ruang untuk inovasi. Number 3, use technology to boost it. Gunakan teknologi untuk meningkatkannya. Teknologi mendukung manajemen pengetahuan, memungkinkan pengetahuan untuk dicari, ditemukan, dan diakses dalam sistem manajemen pengetahuan. Teknologi juga memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Number 4, do not stop in halfway. Jangan berhenti di tengah jalan. Tata kelola organisasi harus memprioritaskan dan menghargai berbagai pengetahuan. Tanpa langkah ini, membanggakan sistem manajemen pengetahuan akan menjadi pertempuran. Organisasi yang memanfaatkan sepenuhnya manajemen pengetahuan lebih mampu bereaksi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka, dan meningkatkan inovasi dan efisiensi mereka. Types of knowledge. The most important aspect that is subject of knowledge management is knowledge or knowledge itself. Generally, there are 2 types of knowledge that you should know. Namely, number 1, tacit know-how. Number 2, explicit knowledge. Jenis-jenis pengetahuan. Aspek yang paling utama yang menjadi subjek di dalam knowledge management adalah pengetahuan atau knowledge itu sendiri. Umumnya ada 2 jenis pengetahuan yang harus Anda ketahui. Pertama, tacit know-how. Jenis pengetahuan ini masih berbentuk pemikiran yang terdapat di dalam otak manusia. Tacit merupakan bagian yang sangat sulit untuk dipahami, dikomunikasikan, dan diartikan dalam bentuk yang lain yang lebih terstruktur. Hal tersebut dikarenakan tacit yang diambil dari sumbernya, yaitu entusias, pengalaman pribadi, dan juga konteks yang cenderung tidak pasti. Yang kedua, explicit knowledge. Kebalikan dari tacit, explicit adalah satu wujud pengetahuan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikomunikasikan, dan juga diartikan dalam wujud lain yang lebih terstruktur. Pengetahuan jenis ini juga mudah dijelaskan dalam media tertentu, sehingga bisa dikelola dengan sistem manajemen pengetahuan. Disadvantages of implementing knowledge management. In the process of implementing knowledge management, every company must also understand the weaknesses and losses that could potentially arise. Some of the challenges that can be present in implementing knowledge management are as follows. Kekurangan penerapan manajemen pengetahuan. Nah, dalam proses penerapan manajemen pengetahuan, setiap perusahaan juga harus memahami kelemahan dan kerugian yang berpotensi muncul. Beberapa tantangan yang dapat hadir dalam mengimplementasikan pengetahuan pengelolaan yaitu sebagai berikut. 1. It is difficult to find an efficient way of recording business knowledge. 2. All information and related resources will be easier for others to find. 3. Encouraging each individual to share, use, and also apply existing knowledge becomes more difficult. 4.
It will be difficult to integrate knowledge management with all of the company's business goals and strategies. 5. Selecting and implementing knowledge management technology will be a challenge for the company. 6. Requires time to integrate knowledge management into process and information system that previously existed. 1. Sulit untuk menemukan cara yang efisien untuk mencatat pengetahuan bisnis. Yang kedua, semua informasi dan sumber daya terkait akan lebih mudah ditemukan orang lain. Ketiga, mendorong setiap individu untuk berbagi, menggunakan dan juga menerapkan pengetahuan yang ada itu menjadi lebih sulit. Yang keempat, akan sulit untuk mengintegrasikan manajemen pengetahuan dengan semua tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Yang kelima, memilih dan menerapkan teknologi manajemen pengetahuan akan menjadi tantangan untuk perusahaan. Yang keenam, memerlukan waktu untuk mengintegrasikan manajemen pengetahuan ke dalam proses. Okay guys, thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.